tuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tata Nita Zahra. Nama saya Rafli Putra Boma. Nah hari ini kita mau buat apa sih Bom? Hari ini kita akan membuat langkah-langkah pembuatan matomi atau yang biasa disebut martabak telur mini nih. Nah tujuan dari pembuatan matomi itu apa aja Bom? Tujuan dari pembuatan matomi ini agar para audiens mengetahui cara pembuatan matomi yang gurih dan Menggugah selera. Oh iya, bukan itu doang loh tujuannya. Nah, tujuan pembuatan matomi ini kita bisa bernostalgia dengan masa kecil kita dengan teman dan keluarga yang suka makan matomi sebagai jajanan-jajanan kaki lima. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke proses pembuatan dan alat bahan. Pertama-tama, siapkan semua bahan dan alat dengan memastikan telur, kulit lumpia, sosis, kornet, makaroni, daun bawang, bumbu kering, saus sambal, dan minyak goreng sudah siap. Siapkan juga wajan, kompor, spatula penggoreng, pisau, dan talenan. Selanjutnya, rebus makaroni dengan merebus air di dalam panci hingga mendidih. Lalu, masukkan makaroni dan masak selama 8-10 menit hingga empuk. Setelah matang, tiriskan makaroni dan sisihkan. Irislah daun bawang, kornet, dan sosis kecil-kecil sekitar 1-2 cm agar mudah dicampur ke dalam adonan. Nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang, lalu tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Cukup untuk melapisi dasar wajan dan panaskan hingga minyak panas, tetapi jangan sampai meresap. Kemudian, letakkan kulit lumpia di atas wajan. Tuangkan telur ke atas kulit lumpia dan pastikan telur menyebar merata di permukaan kulit lumpia. Setelah itu, masukkan bahan dengan segera setelah telur dituangkan. Masukkan makaroni, potongan sosis, kornet, dan irisan daun bawang ke dalam telur. Lalu, tambahkan bumbu kering seperti penyedap rasa dan bubuk cabai sesuai selera. Jika ingin lebih pedas, tambahkan lebih banyak bubuk cabai. Jika suka, tuangkan sedikit saus sambal di atas campuran bahan. Lalu, ambillah selembar kulit lumpia dan letakkan di atas campuran bahan di atas wajan. Pastikan kulit lumpia menutupi seluruh permukaan. Setelah 3-5 menit, baliklah matomi menggunakan spatula dengan hati-hati hingga bagian bawah kulit lumpia berwarna kecoklatan. Setelah dibalik, tekuk matomi menjadi 2 dan masak lagi selama 3-5 menit hingga kedua sisi matang dan berwarna kecoklatan. Angkat matomi yang sudah matang dan tiriskan di atas kertas minyak untuk menghilangkan kelebihan minyak pada matomi. Setelah semuanya selesai, sajikan matomi dalam keadaan hangat dengan menggunakan saus sambal sebagai pelengkap. Sebagai penutup, ada beberapa tips nih dalam pembuatan matomi. Pertama, agar matomi tidak lengket di wajan, gunakan minyak secukupnya dan tidak berlebihan. Untuk tips kedua, kalian bisa mendapatkan topping atau bahan sesuai yang kalian sukai. Dan tips yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang renyah, gunakan api sedang saja ya. Sekian langkah-langkah dan tips pembuatan matomi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.